Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layas Arganta Pelawi, NIM 120170087 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemrograman C++ pada mata kuliah Fisika Dasar. Nah, di sini saya sudah ada programnya, sudah saya buat dan tinggal saya jelaskan saja ya untuk Fisika Dasar. Nah, di sini ada string fisika dengan indeksnya 4, yaitu massa, percepatan, gaya, perpindahan, dan tipe float, yaitu nama variabelnya F, M, A, W besar, dan S. Integer, nama variabelnya yaitu input. Bool, nama variabelnya yaitu ulang sama dengan float. Nah, di sini saya menggunakan dual. Nah, di dalam fisika ini saya menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama rumus gaya dan yang kedua rumus usaha. Dan si outnya pilih menu, C-in-nya input. Nah, langsung masuk. Apabila kita memilih angka 1, maka yang akan muncul adalah rumus nih, yaitu F sama dengan M dikali A. Dengan si out, gaya yang dihasilkan adalah F. Itu adalah hasil dari rumus. Dan apabila kita milih angka 2, maka yang keluar adalah rumus. Nah, dengan rumus yaitu W sama dengan F dikali S. Dan apabila nanti jika kita memilih selain dari angka 1 dan 2, maka yang akan keluar hasilnya adalah karakter yang Anda masukkan salah. Nah, di sini saya sudah membuat program yaitu cek dengan karakter cek. Cout-nya yaitu mau kembali menu Y or no. Y di sini melambangkan yes dan N di sini melambangkan no. Dengan C-in-nya cek. Nah, apabila nanti saat memasukkan antara Y dan N, jika kita masukkan N kecil atau N besar, maka nama variabel ulangnya sama dengan var. Nah, di sini ketika kita memilih Y, maka program yang akan keluar adalah ulang sama dengan true, dan program tersebut akan diulang dari awal. Nah, setelah itu di sini selesai. Kita coba run saja programnya. Nah, di sini sudah mulai. Nah, jika kita masukkan yang pertama yaitu rumus gaya. 1 enter. Nah, di sini kita diperintah untuk masukkan masanya. Misalnya masanya itu 14 dan kita disuruh masukkan percepatan. Misalnya 10. Maka gaya yang dihasilkan adalah 140. Nah, seperti program yang tadi, bahwasanya saya sudah membuat tipe char dengan nama variabel cek, yaitu dengan memasukkan mau kembali menu Y atau N, yes or no. Nah, karena kita ingin mencoba rumus yang kedua, yaitu rumus usaha, maka kita akan menjawabnya Y dan waktu yes. Kita enter dan kita kembali ke menu awal tadi ya. Lalu kita memilih rumus usaha, menggunakan angka 2. Dan kita di sini bertakan untuk memasukkan gaya. Gayanya misalnya 30 dan perpindahannya 21.
maka usaha yang dihasilkan adalah 630. Nah, di sini terbukti bahwasanya dalam rumus gaya maupun rumus usaha tidak terjadi kekeliruan atau error. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah kita coba semua, maka kita run program kita dengan menekan enter. Nah, setelah enter, maka program akan berakhir. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada program C++ populer fisika dasar. Nah, kita lanjut ke dalam flowchart. Baik, di sini ada flowchart yang sudah saya buat. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini ada string array seperti yang kita buat di program C++, yaitu indeksnya ada 4. Itu fisika 0 melambangkan massa, fisika 1 melambangkan percepatan, fisika 2 melambangkan gaya, fisika 3 melambangkan perpindahan. Nah, dalam flowchart ini ada perbedaan dengan program C++. Jika di program C++ itu ada tipe break, yaitu untuk membaca angka di belakang koma atau angka desimal, namun di flowchart tersebut tidak ada namanya float, maka kita menggunakan drill dan bersamaan. Nah, jadi di sini kita menggunakan drill F itu sebagai contohnya, dan juga F itu massa. Nah, selanjutnya yaitu real N, real A, real W, real F. Lalu kita masukkan integer, dan setelah integer input kita masukkan kembali boolean ulang. Nah, boolean ulang ini di bawahnya yaitu nama variabelnya ulang dengan sebutan true, maka otomatis akan masuk dalam programnya, yaitu output yang pertama yaitu rumus gaya, output yang kedua itu rumus usaha. Nah, nanti kita akan ditanyakan di sini ya pilih semua. Jika kita memilih angka 1, maka bergerak ke kanan. Jika kita memilih angka 1, output yang keluar yaitu masukkan dengan input M, output masukkan fisika 1, input yang keluar A, dan dengan rumus F M dikali A. Kemudian akan keluar output gaya yang dihasilkan adalah jika kita memilih angka 2, output masukkan fisika atau 2 dengan input F, output masukkan fisika 3 dengan input S, maka rumusnya di sini W dengan F dikali S, dan akan keluar output usaha yang dihasilkan adalah jika kita tidak memilih antara 1 dan 2, maka yang keluar adalah output karakter yang Anda masukkan salah. Nah, di sini saya menggunakan string check untuk menanyakan mau kembali menu dengan pilihan Y atau N atau yes or no. Dan input check yaitu cek sama dengan N kecil atau cek sama dengan N besar. Kita menekan antara N kecil atau N besar, maka yang keluar adalah pengulangannya false. Kemudian di sini jika kita memasukkan inputnya yaitu Y besar ataupun Y kecil, maka di sini akan keluar pengulangan ulang sama dengan true, maka program akan mengulang kembali dari awal. Dan jika kita memasukkan bukan dari N ataupun dari Y, maka yang keluar outputnya karakter yang dimasukkan salah. Nah, jika sudah selesai mencoba program ini, kita bisa akhiri dengan menekan N, yaitu ulang, dan program akan selesai. Ya, inilah penjelasan saya mengenai logaritma.
Kemudian saya lanjutkan dengan menjelaskan C++ tentang fisika dasar. Di sini ada integernya saya menggunakan main dengan string data 5 yaitu luas, alas, tinggi, panjang, dan lebar. Dengan float yaitu variabelnya luas, alas, tinggi, panjang, dan lebar. Di sini ada integer input dan boolnya saya menggunakan variabel ulang sama dengan true. Nah, di sini nanti akan keluar pilihan yaitu yang pertama luas segitiga dan yang kedua luas balok. Ini saya menggunakan cout pilih menu dan cin sama dengan input. Jika kita memasukkan angka 1, maka yang keluar adalah rumus. Di sini saya menggunakan rumus tengah alas kali tinggi. Dan jika kita memasukkan angka 2, maka di sini saya menggunakan rumusnya luas sama dengan panjang dikali lebar kali tinggi. Tapi jika kita tidak memilih antara 1 ataupun 2, maka output yang keluar di sini adalah karakter yang Anda masukkan salah. Nah, di sini saya menggunakan caranya yaitu cek dengan pilihan yaitu mau kembali ke menu yes or no dengan cin cek. Jika cek yang kita gunakan n kecil ataupun n besar, maka program pengulangan ulang sama dengan false. Jika kita menggunakan cek y kecil ataupun y besar, maka di sini yang keluar ulang sama dengan true. Jika kita tidak memilih antara n kecil atau n kecil, n besar ataupun y kecil dan y besar, maka cout yang keluar di sini karakter yang Anda masukkan salah. Ini saya menggunakan pengulangan while. Jika kita sudah mencoba pilihan pertama dan pilihan kedua, maka program sudah selesai dan kita bisa menekan huruf F. Maka di sini program selesai. Langsung saja kita coba run. Nah, di sini ada pilihan luas segitiga yang pertama, yang kedua luas balok. Kita coba yang pertama dulu. Di sini kita dimintakan masukkan alas. Masukkan alas misalnya 5. Masukkan tinggi misalnya 10. Nah, di sini keluar luas alasnya adalah 25. Di sini kita ditanyakan mau kembali ke menu yes or no. Karena kita akan mencoba yang kedua yaitu luas balok, maka di sini kita tekan huruf Y. Nah, di sini kita pilih menu luas balok. Kita diminta masukkan panjang, kita masukkan panjang misalnya 10. Lebarnya misalnya 15 dengan tinggi misalnya 20. Maka luas yang keluar sini adalah 3000. Karena kita sudah mencoba yang pertama dan yang kedua, kita akan mengakhiri program, kita tekan saja huruf M. Maka program selesai. Ya. Saya lanjutkan dengan menjelaskan tentang flowchart fisika dasar. Ya, di sini saya lanjutkan dengan menjelaskan flowchart fisika dasar yang saya buat. Di sini saya menggunakan string array fisika yaitu 4 dengan fisika 0 sama dengan massa, fisika 1 sama dengan percepatan, fisika 2 sama dengan gaya, fisika 3 sama dengan perpindahan. Ini saya menggunakan real yaitu real F, real M, real A, real W, dan real S. Dan integer yang saya gunakan di sini input, boolean ulang dengan ulang sama dengan true. Kan nanti akan keluar pilihannya yaitu yang pertama rumus gaya, output yang kedua rumus usaha. Output sama dengan pilih menu. Akan ditanyakan. Di sini saya menggunakan input. Jika kita menggunakan input 1, maka di sini kita akan membahas tentang rumus gaya dan output masukkan yaitu fisika 0, inputnya M, output masukkan fisika 1, inputnya A. Di sini saya masukkan rumusnya yaitu F sama dengan M dikali A. Maka setelah itu kita akan mendapatkan output yaitu gaya yang dihasilkan. Jika di sini kita inputnya menggunakan atau memasukkan angka 2,
Maka di sini output yang keluar yaitu masukkan input F, kemudian outputnya masukkan input S. Sini saya menggunakan rumusnya W sama dengan F dikali S. Kemudian jika kita mengenternya nanti di program, maka yang keluar adalah outputnya usaha yang dihasilkan sama dengan sekian. Jika kita tidak memilih antara satu ataupun dua, maka output yang keluar sini adalah false, yaitu output karakter yang Anda masukkan salah. Kemudian sini saya pengulangannya menggunakan string check, di mana output yang keluar nanti mau kembali ke menu dengan pilihan yes or no. Input check, jika kita menggunakan checknya n kecil ataupun check n besar, maka di sini true, yaitu ulang sama dengan false. Jika kita menggunakan input y ataupun check dengan input y besar, maka di sini pengulangannya yaitu ulang sama dengan true, maka program akan mengulang dari awal. Jika kita tidak memilih antara n ataupun y, maka di sini akan false dan output yang keluar yaitu karakter yang Anda masukkan salah. Jika program sudah selesai kita coba, kita bisa menekan huruf N. Maka di sini program akan selesai. Kita coba programnya. Di sini kita diminta memilih menu. Kita pilih yang pertama rumus gaya. Masukkan masa misalnya 10. Masukkan percepatan misalnya 20. Maka gaya yang dihasilkan di sini adalah 200. Di sini kita ditanyakan mau kembali ke menu. Karena kita akan mencoba ya rumus yang kedua yaitu rumus usaha, maka kita di sini pilih Y. Nah, kita disuruh pilih menu. Kita pilih yang kedua rumus usaha. Nah, di sini kita diminta memasukkan gaya. Misal gayanya di sini 200. Kita diminta untuk masukkan perpindahan misalnya 10. Maka usaha yang dihasilkan adalah 2000. Sini kita kembali melihat mau kembali ke menu yes or no. Karena kita sudah mencoba rumus 1 dan 2, maka kita bisa pilih N untuk menyelesaikan program. Maka program selesai. Ya, demikianlah penjelasan dari saya tentang pemrograman C++ dan flowchart yang saya buat untuk memenuhi tugas besar PKS 2. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.